Selamat malam, Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Selamat malam, Romo Karol. Malam ini kita bersama berkumpul untuk belajar bersama tentang semangat dari Yohanes Salib. Kita mau melihat lebih dalam tentang nilai atau makna dari hidup kita dari sudut pandang Yohanes Salib. Dan sebelum kita memulai pengajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami semua bersyukur Engkau senantiasa menyertai hidup kami dan senantiasa mendampingi kami. Terutama Engkau telah memberikan kepada kami orang-orang yang begitu luar biasa di dalam menghayati hidup rohani mereka. Termasuk di dalamnya adalah Yohanes Salib yang membawa banyak hal yang bisa kami warisi untuk melihat, merenungkan, dan menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati pengajaran yang akan kami laksanakan ini, supaya apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan kepadamu, membawa kami semua masuk lebih dalam di dalam kasih-Mu dan di dalam pengalaman akan Engkau. Kiranya rahmat dan berkat-Mu Engkau turunkan atas kami masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, gereja memberikan kepada kita seorang santo Yohanes Salib. Dan selama 1 tahun ini, mulai 14 Desember tahun lalu, 2025, sampai dengan nanti Desember 2026, ada jubileum khusus untuk Yohanes Salib ini, mengenangkan diangkatnya beliau sebagai dokter gereja dan sekaligus juga kanonisasinya sebagai santo. Nah, untuk itulah kami semua mengangkat tema tentang Yohanes Salib ini. Dan dalam 4 kali pertemuan ini kita akan didampingi oleh Romo Karol. Kita melihat tema-tema yang berkaitan dengan pengalaman kita masing-masing sebagai manusia dari sisi psikologis. Dan kita semua diajak untuk melihat supaya hidup kita menjadi semakin bermakna. Silakan Romo Karol untuk memulai pengajaran malam ini. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Sebagaimana dikatakan Romo Jaya tadi, tahun ini adalah tahun jubileum. Kalau di Fransiskan itu ada Fransiskus Asisi, kalau di Karmel itu Santo Yohanes dari Salib. Eh, saya menyediakan pengajaran ini dalam 4 sesi pengajaran. Dan pada sesi pertama, saya memberi judul Melewati Kegelapan. Melewati Kegelapan. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib pada bagian bukunya Malam Gelap, pada buku pertama bab yang kelima, berkaitan langsung dengan malam gelap. Malam gelap bukan hukuman atau tanda kegagalan, ya. Ini adalah undangan Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri cintanya. Maka Santo Yohanes Salib dalam bukunya Malam Gelap, The Dark Night, itu menulis, malam gelap jiwa adalah api, ya, api ilahi yang membakar habis segala kotoran dan cacat jiwa, menyebabkannya menderita kekeringan, kegelapan, dan kesusahan. Melalui penderitaan ini, jiwa dimurnikan dan dipersiapkan untuk persatuan ilahi. Dari penggalan kalimat ini jelas bahwa malam gelap itu adalah ya suatu pengalaman yang mendatangkan penderitaan, kekeringan, kegelapan, dan kesusahan. Tetapi ingat, ini pengalaman yang disebut dengan pengalaman pemurnian. Karena ini merupakan api ilahi yang mempersiapkan kita menuju persatuan ilahi. Lalu pada kutipan yang berikutnya, saya menulis, ya, mengutip dari Yohanes Salib, untuk mencapai apa yang tidak engkau ketahui, engkau harus menempuh jalan yang tidak engkau ketahui. Jadi ini sesuatu yang mendalam, butuh refleksi, ya.
Apa artinya mencapai apa yang tidak kita ketahui? Mencapai yang tidak kita ketahui itu adalah surga, adalah kebahagiaan, adalah Tuhan itu sendiri, atau pengalaman persatuan. Tak seorang pun mengetahui bagaimana nanti di surga. Tak seorang membayangkan seperti apakah ya Tritunggal Maha Kudus itu dalam kemuliaannya. Dan untuk sampai kepada pengalaman itu, ya, orang harus menempuh jalan yang tidak diketahui. Ya, suatu pengalaman malam gelap. Jadi tidak diketahui itu adalah metafora, gambaran tentang keadaan jiwa, indera dan roh kita itu gelap. Tetapi kegelapan itu tidak membuat kita berdiri pada satu tempat, tidak bergerak, tapi justru di dalam kegelapan itu Tuhan menuntun kita untuk semakin mengarah kepada dirinya sendiri. Ini dua kutipan yang sangat sengaja saya tampilkan di awal untuk masuk ke dalam pembahasan. Baik, mari kita mengenali pergumulan kita, ya. Perjalanan spiritual menurut Santo Yohanes dari Salib itu mengungkapkan tiga dimensi, ya, tiga dimensi. Pergumulan yang mendalam dan transformatif dalam kehidupan rohani kita. Nah, pergumulan ini tidak hanya bersifat spiritual, ya, tidak bersifat spiritual, tidak hanya bersifat spiritual, tetapi sering juga bermanifestasi atau memberi bentuk atau berbentuk dalam ya dimensi psikologis dan emosional. Jadi dia tidak murni spiritual pengalaman ini, tapi dia langsung berhubungan dengan aspek kemanusiaan kita, yaitu aspek psikologis dan emosional yang akan mempengaruhi mental kita dan interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita menghadapi kekeringan, ya. Kita menghadapi kekeringan di mana doa kita itu terasa hampa dan gairah spiritual itu meredup, yang seringkali dibarengi dengan kelelahan emosional, rasa tidak terhubung dengan tujuan hidup, jadi kehampaan dan hilangnya motivasi. Ini adalah masa pembersihan batin yang menantang ketergantungan kita pada pengalaman spiritual yang nyaman. Jadi ini pengalaman di mana kita itu memang sudah tergantung atau bergantung pada pengalaman doa itu menyenangkan, doa itu memberikan penghiburan. Tapi ketika kita menghadapi kekeringan pengalaman ini, ya seluruh diri kita bahkan tidak hanya secara spiritual, tapi juga akan ada kelelahan emosional, rasa seperti kehampaan dalam hidup, lalu hilangnya motivasi, gairah hidup dalam hidup spiritual maupun dalam relasi dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam perjalanan spiritual yang diuraikan oleh Santo Yohanes dari Salib, ya, eh, malam gelap itu seringkali di mana kita mengalami masa kekeringan yang mendalam. Nah, pada tahap ini doa kita yang biasanya menjadi nafas hidup itu terasa hampa dan kosong, seolah-olah tidak ada jawaban yang datang dari langit, yang mengakibatkan gairah spiritual yang dulu itu membara, ya, perlahan padam, meninggalkan jiwa dalam keadaan kering dan haus akan kehadiran Tuhan. Jadi kita seperti secara rohani merana, tapi juga secara emosional, secara psikologis kita mengalami suatu kehampaan seperti itu, kurang gairah dalam hidup. Nah, dari perspektif psikologis, ya, kekeringan ini dapat bermanifestasi atau memberi bentuk sebagai kelelahan emosional, rasa tidak terhubung dengan tujuan hidup, dan hilangnya motivasi yang secara signifikan terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi ini bukan sekedar kelelahan emosional biasa, ya, ingat, melainkan sebuah proses pembersihan batin yang memaksa kita melepaskan segala ketergantungan pada pengalaman spiritual yang nyaman dan menggugah, sekaligus menguji ketahanan mental kita. Itu adalah kekeringan rohani. Yang kedua, kegelapan. Kita akan kehilangan arah dan makna hidup. Kita memasuki kegelapan jiwa, suatu kondisi di mana arah dan makna hidup itu terasa hilang,
yang dapat memicu misalnya depresi, kecemasan, dan krisis eksistensial. Jadi kita mempertanyakan hidup kita itu untuk apa? Ya, kita mencari sesuatu, tapi setelah menemukan sesuatu itu kita menjadi hampa. Kebahagiaan itu seperti menjauh. Nah, itu krisis eksistensial. Di sana kita digerakkan untuk mencari lebih jauh dari apa yang kita sudah alami sekarang. Nah, dalam kegelapan ini kita dipanggil untuk menemukan Tuhan yang tersembunyi dan diuji untuk mencapai kedewasaan rohani yang sejati. Jadi selanjutnya pergumulan membawa kita ke dalam kegelapan yang pekat, ya, kegelapan yang sangat gelap, di mana arah dan makna hidup kita itu seolah-olah itu hilang. Dan dalam kegelapan ini, Bapak Ibu, kita merasa tersesat tanpa petunjuk. Jadi kita tidak tahu kemana kita melangkah. Buntu. Ya, jadi kita kehilangan pegangan yang selama ini memberi arti dan tujuan. Kalau kita mau spesifik dalam dalam kehidupan sehari-hari itu sama dengan ketika kita melakukan segala sesuatu, sesuatu itu tidak mendatangkan sukacita dalam hati. Tapi seperti kita ini kekurangan eh, dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi yang dulu kita lakukan, sesudah kita melakukan kita merasa senang, tapi sekarang ini seperti hilang. Ya. Nah, secara psikologis fase ini seringkali dialami sebagai periode depresi atau kecemasan, ya, krisis eksistensial. Dan di sana pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa? Tentang makna hidup yang mengguncang keyakinan diri kita. Tuhan Allah itu ada apa enggak? Apa benar hidup saya sekarang ini? Kok saya merasa seperti berada di suatu dunia yang lain yang tidak saya inginkan? Santo Yohanes Salib menggambarkan malam gelap ini sebagai fase, ya. Jadi fase, bukan sebuah suatu bencana, ya, bukan sebuah bencana, tapi sebuah fase. Namanya fase itu berarti dia bersifat sementara yang mengantar kita kepada sebuah tujuan yang jauh lebih penting, ya. Jadi itu. Ketiga, ya, sesudah kita mengalami kegelapan, ketiga itu kita mengalami isolasi. Seringkali pergumulan ini menyebabkan isolasi spiritual. Apa itu? Yaitu perasaan sendirian dan terpisah dari sesama. Kita hidup bersama dengan suami atau istri bersama anak, tapi secara spiritual, secara emosional, secara psikologis kita merasa sendiri, terpisah dari mereka, bahkan juga dari Tuhan, yang seringkali berujung pada kesepian atau penarikan diri dari sosial atau perasaan bahwa orang lain itu tidak mengerti apa yang kita alami. Jadi bahasa kita, bahasa psikologi kita itu berbeda dengan yang dimengerti oleh orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri kita tidak dimengerti, maka di sana sebenarnya kita masuk dalam fase pengalaman yang ketiga ini. Kita merasa terisolasi. Tetapi perlu disadari, justru dalam kesendirian ini, jiwa kita itu belajar bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan, menemukan kekuatan baru menuju cahaya dan kebebasan sejati. Terakhir, pergumulan ini sering membuat rasa isolasi yang mendalam. Kita merasa sendirian, terpisah dari sesama dan bahkan dari Tuhan. Seolah tidak ada yang mengerti atau menemani dalam kesunyian batin itu. Bahwa kita pergi misa bersama suami, istri, atau mungkin orang lain. Tapi kita merasa masih seperti sendirian. Ya. Kenapa? Karena kita berada pada suatu fase yang berbeda dengan apa yang dialami oleh suami atau istri atau orang lain. Jadi bahasa kita itu sulit dimengerti. Itu yang disebut dengan fase isolasi. Pada tingkat emosional dan sosial, isolasi spiritual dapat termanifestasi sebagai kesepian kronis, ya, penarikan diri dari interaksi sosial, perasaan tidak dimengerti oleh lingkungan sekitar, dan kesulitan dalam membangun koneksi yang bermakna dengan orang lain. Nah, isolasi ini menimbulkan apa? Menimbulkan pergulatan batin yang berat. Tetapi Bapak Ibu, Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa kesendirian ini adalah bagian dari proses pembebasan diri dari segala keterikatan duniawi. Dalam kesendirian itulah jiwa belajar bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan yang tersembunyi, menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan menuju cahaya, ya, dan kebebasan sejati.
Dan pada akhirnya juga menemukan kembali cara untuk terhubung, berkoneksi lagi dengan sesama. Jadi ini merupakan fase bersifat sementara. Maka kalau orang paham tentang gambaran fase ini malam gelap, maka orang tidak perlu ragu, tidak perlu cemas kalau tiba-tiba dia dilanda oleh pengalaman ini. Nanti kita akan lihat apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi pengalaman ini. Baik, sekarang saya menunjukkan secara ringkas tentang siapa sih Yohanes dari Salib. Saya hanya menunjukkan keterkaitannya dengan tema yang kita renungkan hari ini berkaitan dengan melewati kegelapan, yang semua pengajaran ini saya ambil ringkasannya dari buku yang berjudul Malam Gelap. Ya. Santo Yohanes Salib adalah seorang biarawan Karmelit. Dia adalah penyair. Ya, buku-bukunya itu sangat sulit dipahami oleh awam ya. Karena dia adalah penyair, jadi sangat puitis ya. Dan dia adalah seorang mistikus dari abad ke-16. Nah, pada abad ke-16, tarekat Ordo Karmel itu, ya tarekat monastik itu memiliki, pada zaman itu memiliki tradisi praktek disipliner. Ya, apa itu praktek disipliner? Itu disipliner itu dikenakan kepada seorang biarawan yang dianggap dan dilihat sebagai pembangkang atau melakukan kesalahan besar. Maka dia diberikan hukuman-hukuman, mulai dari yang biasa sampai dengan yang terberat. Nah, Yohanes Salib ini mengalami suatu tindakan disipliner yang paling berat, yaitu dia dimasukkan ke dalam sebuah penjara atau tahanan biara. Dan di sini kita melihat bahwa justru di dalam pengalaman ini, ketika dia masukkan dalam penjara, dia mengalami suatu transformasi. Dia melihat inilah momen di mana dia boleh mengalami apa yang disebut dengan fase malam gelap. Bapak Ibu jangan salah mengerti kalau saya bilang di penjara, itu jangan dilihat dari kacamata orang zaman sekarang, ya. Melihat zaman sekarang ke zaman abad ke-16. Tidak, kita harus masuk dalam konteks abad ke-16. Bahwa praktek di penjara pada masa itu adalah praktek yang biasa. Kita yang hidup zaman sekarang akan melihat kok begitu ya di Karmel atau di biara-biara, kalau romonya atau budirnya salah dimasukkan ke penjara. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi kita sekarang. Tapi kalau kita masuk benar hidup pada zaman itu, maka kita tidak akan heran mengapa dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, nanti silakan Bapak Ibu melihat sendiri, mempelajari apa alasan Yohanes Salib itu masuk dalam penjara ya. Dalam konteks inilah ia dipenjarakan selama 9 bulan oleh sesama Karmelit yang menentang upaya reformasinya. Jadi dia melakukan reformasi bersama Santa Teresa Avila. Dalam proses reformasi itu dilihat oleh pimpinan dia melanggar ya. Dia melakukan kesalahan lalu kemudian dimasukkan ke dalam ini. Jadi esensi dari persoalan itu silakan Anda baca sendiri. Selama penahanan itu ia ditempatkan di sel kecil yang gelap, hanya diberi sedikit roti dan air, serta menerima hukuman fisik. Ya, dalam kondisi keterisolasian itu secara fisik dan emosional, ia mulai menulis puisi-puisi mendalam yang kemudian menguraikan perjalanan spiritual melalui penderitaan. Dari sana lahirlah buku Malam Gelap. Jadi pengalaman Yohanes Salib dengan kesulitan iman dan kekeringan rohani ya menjadikan ajarannya ini relevan hingga saat ini. Ya, ia tidak hanya menyampaikan teori, melainkan dia itu berbicara dari pengalaman pribadi yang mendalam. Karyanya menunjukkan bahwa dari penderitaan dapat muncul pemahaman yang lebih murni tentang spiritualitas dan kedekatan dengan ilahi. Ajarannya menawarkan panduan bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam pencarian makna dan kedamaian hidup. Ya, itu tentang sepenggal ya pengalaman Yohanes Salib di malam gelap yang dia alami sendiri ketika dia di penjara 9 bulan di sel yang gelap. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ke bagian yang sebenarnya bagian penting untuk nanti kita lanjutkan permenungan dalam hubungan dengan dampak-dampak ke psikologi dan emosional dalam hidup kita sehari-hari. Yohanes Salib itu memahami malam gelap jiwa itu
dan memaknai dan mengartikan itu dalam dua proses, yaitu malam gelap sebagai pemurnian aktif dan malam gelap sebagai pemurnian pasif. Yohanes Salib menguraikan pengalaman malam gelap jiwa itu sebagai tahapan krusial dalam perjalanan rohani, di mana ya kita menghadapi kekecewaan, kita mengalami keringan batin dan kesulitan hidup. Ini adalah periode kehilangan arah yang meskipun seringkali menyakitkan, ya, merupakan jalan tak terelakkan. Jadi bukan sebuah pilihan, tapi ini konsekuensi bagi jiwa yang mau menjalani suatu panggilan, bukan hanya panggilan khusus, tapi semua kehidupan itu akan dihadapkan dengan konsekuensi bahwa kita tidak bisa memilih atau tidak memilih pengalaman ini. Ya, dia membaginya menjadi dua bentuk. Satu, pemurnian aktif. Ya, ini adalah apa? Adalah usaha kita sendiri untuk membersihkan diri. Kita yang aktif melakukan seperti berpuasa, berdoa lebih rajin, menghindari dosa, ya, melatih disiplin diri, ya. Semuanya itu kita lakukan. Kitalah yang aktif. Inilah bagian di mana kita bekerja dalam perjalanan spiritual kita. Jadi untuk mencapai kepada pemurnian aktif itu kita harus melakukan ini supaya jiwa itu menjadi bebas dari segala dosa dan sebagainya. Kita perlu usaha berdoa, berpuasa, disiplin dan lain sebagainya. Rajin misa, rajin semuanya itu. Kalau mau berhasil dalam hidup maka orang harus bekerja dan seterusnya. Itu adalah proses pemurnian aktif. Jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita diasah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Baik secara spiritual maupun secara material jasmani. Ya, itu pemurnian aktif. Lalu pemurnian pasif itu adalah ya pekerjaan Allah ya dalam diri kita. Allah melakukan itu tanpa usaha kita. Kita saat itu pasif atau menerima apa yang Allah kerjakan. Jadi Santo Yohanes Salib menjelaskan bahwa malam gelap adalah cara Allah bekerja dalam diri kita secara diam-diam untuk membersihkan jiwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan keterbatasan kita. Jadi ingat, pemurnian itu ada dua tahap. Satu, kita melakukan sendiri. Ketika kita mengalami sebuah kemajuan dalam hidup rohani karena usaha kita, kemudian kita akan masuk ke dalam pemurnian pasif di mana Allah mengambil alih proses pemurnian itu. Dan ini adalah kesempatan kita menjadi orang yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Nah, perbedaan sederhananya begini. Aktif dan pasif itu adalah pemurnian aktif, kita yang berusaha. Pemurnian pasif, Allah yang bekerja, kita menerima. Ya. Malam gelap ada di mana? Malam gelap itu ada di pemurnian pasif, kalau saya nggak salah. Berikutnya, sekarang kita lihat masuk ke malam gelap. Ada malam gelap indera, ada malam gelap roh. Ingat, proses malam gelap itu adalah proses di mana orang sudah maju dalam praktik doa, maju dalam praktik meditasi, maju dalam praktik misalnya latihan-latihan rohani, maju dalam praktek-praktek disiplin diri secara spiritual atau juga secara psikologi dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama. Kalau suami istri itu maju dalam hidup saling mencintai, menerima kelemahan orang lain, ya dan seterusnya. Itu gambaran tentang kemajuan itu, kemurnian aktif. Tapi ketika orang sudah maju seperti itu, jangan harap bahwa pengalaman-pengalaman yang dulu dirasakan itu tetap kita rasakan. Tidak. Kalau kita sudah tidak mengalami seperti yang dulu kita rasakan, maka ini pertanda ada pengalaman baru yang Tuhan berikan, yaitu pengalaman pemurnian pasif. Dan di dalam pemurnian pasif itu ada kategori malam gelap indrawi dan ada malam gelap roh. Nah, apa itu malam gelap indera? Ya, disebut indera karena berkaitan dengan pengalaman spiritual yang kita rasakan melalui perasaan dan emosi. Ya, jadi menyentuh perasaan dan emosi maka disebut indera.
Ini adalah fase awal pemurnian, di mana pengalaman rohani yang sebelumnya terasa manis dan menghibur, ya, seperti sukacita saat berdoa atau beribadah, tiba-tiba hambar dan kering. Ya, kehadiran ilahi yang dulu nyata seolah menjauh, membuat doa terasa kosong dan hampa. Kalau secara emosional psikologis hubungan kita dengan sesama juga demikian. Dulu romantis kalau ada suami, ada istri atau anak, kita merasa sangat dekat dengan mereka. Tapi ketika semua itu kita lewati, kita akan dihadapkan suatu momen pengalaman malam gelap indera. Semua yang dulu itu kita rasakan sekarang hilang. Maka pertanyaannya, apakah masih ada cinta? Jawabannya masih ada cinta, tapi cinta itu sedang berada pada proses pemurnian indera. Ya, contoh konkretnya begini Bapak Ibu. Adalah seorang umat yang dulunya merasakan kedamaian saat mendaraskan rosario atau mengikuti misa kudus. Kini mendapati praktek ini terasa hampa seperti rutinitas tanpa makna spiritual. Tujuannya adalah memurnikan kita dari ketergantungan pada pengalaman indera yang menyenangkan, agar cinta kita kepada Tuhan menjadi lebih murni. Nah, itu indera ya, malam gelap indera. Sekarang malam gelap roh. Ya, mengapa disebut malam gelap roh? Disebut roh karena yang terkena dampak bukan lagi sekadar perasaan atau emosi indera, melainkan inti keberadaan spiritual kita yang paling dalam, yaitu menyangkut fondasi iman dan identitas spiritual. Ya, ini adalah tahap yang jauh lebih dalam atau lebih intens dan menyakitkan, di mana jiwa merasakan ketidakberdayaan, kekosongan yang meluas, dan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Contohnya ini, adalah seorang Katolik taat yang tiba-tiba dilanda keraguan mendalam tentang apakah Tuhan benar-benar ada. Nah, ini sudah masuk ke dalam proses berpikir. Ya, jiwanya itu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dan seluruh fondasi imannya terasa runtuh. Orang seperti berada pada suatu momen seperti tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ateis. Ya, seolah semua yang diyakininya itu selama ini adalah kebohongan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memurnikan ego secara radikal dan mempersiapkan jiwa untuk penyatuan ilahi yang paling mendalam dan menuntut kita untuk mencintai Tuhan tanpa imbalan atau penghiburan. Nah, ini penting. Dulu kita berdoa semangat. Kita merasa bahwa semua yang kita minta itu membangkitkan istilahnya gairah rohani. Apa yang kita minta Tuhan kasih, apa yang ini kita butuh Tuhan kasih. Tapi sekarang, ya Tuhan seperti tidak mengabulkan, seperti em, menghambarkan apa yang kita nikmati dulu, ya. Sekarang tidak lagi. Dan ini adalah merupakan momen di mana kita diuji dari apa yang hanya sekedar emosi atau perasaan. Supaya apa? Iya, kita tidak menginginkan yang lain, tapi hanya Tuhan. Bahasanya Yohanes Saleh itu, ya nada, kosong. Ya, oke. Baik, sekarang Bapak Ibu, tentu kalau hanya memahami Yohanes Salib, kita akan menjadi seperti masih bergantung ya. Bergantung pada pengalaman yang barangkali sulit orang pahami. Saya ingin membantu Bapak Ibu untuk melihat resonansinya ya, keterkaitannya, cara melihat malam gelap itu dari versinya eh, eh, para psikolog lain ya. Di sini saya menunjukkan itu Viktor Frankl, seorang psikiater ya. 4 abad setelah Santo Yohanes Salib menulis dari penjara gelapnya di Toledo, ya, Viktor Frankl, seorang psikiater Yahudi, mengalami penderitaan ekstrim yang nyata di kamp konsentrasi Nazi di Jerman, di Auschwitz. Ia kehilangan segalanya, ya, karena dia keturunan Jerman, Yahudi, dia dimasukkan ke dalam penjara untuk disuntik mati, ya, Nazi. Tapi dia akhirnya selamat, ya. Dia kehilangan keluarga, harta, kebebasan, bahkan identitas. Jadi identitas mereka itu namanya mereka dihapus, dihilangkan, kemudian mereka hanya diberi kode 1, 2 atau nomor berapa nomor ganda lainnya. Ini juga pengalaman Titus Brandsma, ya. Dan ini merupakan kegelapan.
tidak hanya secara spiritual, tetapi secara jasmani, secara psikologis. Dan ia menemukan kebenaran yang sama yang dialami oleh Santo Yohanes Salib. Keduanya menunjukkan bahwa ketika semua yang biasa memberi makna itu dirampas, baik secara paksa seperti di kamp konsentrasi maupun secara misterius seperti yang dialami oleh Yohanes Salib dalam malam gelap spiritual, manusia dihadapkan pada pilihan fundamental, yaitu untuk menemukan makna yang lebih dalam. Pelepasan keterikatan pada hal-hal eksternal ini, yang emosional atau perasaan ini, itu membuat orang memaksa kita untuk melepaskan segala yang kita yakini dan menemukan kekuatan atau makna batin. Jadi yang kita andalkan itu pada suatu waktu seperti tidak ada lagi menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan kita. Kalau itu yang dialami, maka sebenarnya sama yang dialami oleh Yohanes Salib atau yang dialami oleh Viktor Frankl di saat dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Nah, saya menunjukkan apa yang dilakukan oleh Viktor Frankl. Baik Frankl dengan pertanyaan mengapa untuk hidup, maupun Yohanes Salib dengan kesetiaan pada Tuhan dalam kegelapan, mengajarkan bahwa penderitaan bisa menjadi jalan menuju kebebasan dan kepenuhan yang lebih besar. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai anugerah pemurnian. Baik dari sel penjara di Toledo maupun dari kamp konsentrasi di Auschwitz, kebenaran yang sama muncul. Jadi ada kebenaran, ada hubungan antara Yohanes Salib dan Viktor Frankl. Ketika semua dirampas, kita menemukan apa yang benar-benar penting. Nah, ini penting ya. Ketika semua yang kita andalkan itu hilang, dirampas, ya, kita menemukan apa yang benar-benar penting. Kegelapan bisa menjadi jalan menuju cahaya jika kita menghadapinya dengan sikap yang benar. Itu Viktor Frankl, ya. Baik, yang berikut saya tunjukkan jembatan spiritualitas dan kesehatan mental. Iya, Dr. Gerald May ini seorang psikiater ya. Psikiater yang menulis kembali buku Malam Gelap Jiwa di tahun 2004. Dan dalam buku itu dia memahami ajaran Yohanes Salib dengan kacamata psikologi modern. Jadi buku yang begitu mistik, sangat spiritual, dibaca kembali oleh seorang psikiater. Dan Gerald ini adalah salah satu contoh yang membaca buku Malam Gelap Yohanes Salib dan bagaimana menjembatani pesan-pesan spiritual, pengalaman spiritual Yohanes Salib itu ke dalam aspek psikologi. Ya, May mengonfirmasi bahwa ya malam gelap yang dijelaskan oleh Santo Yohanes dalam proses transformasi yang sehat bukan gangguan jiwa. Jadi ini seorang psikiater, Gerard May ini mengatakan bahwa kalau orang mengalami kehampaan, isolasi itu bukan sebuah pengalaman yang kemudian seringkali orang mengkategorikan atau menilai orang ini gangguan jiwa. Atau seorang ibu cemas dengan anaknya mengalami suatu malam gelap rohani, spiritual, bilang, tolong Romo bantu, ini kok seperti dia sedang gangguan jiwa. Padahal seorang psikiater seperti Gerald May ini mengatakan, ini adalah proses transformasi yang sehat, bukan gangguan jiwa. Karena itu ia menjelaskan begini, pemurnian pasif sebagai kehilangan kontrol atas pengalaman spiritual yang membebaskan, membuka jalan bagi transformasi lebih dalam saat kita berhenti mencoba mengelola hubungan dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bingung, saya harus memperbaiki relasi saya dengan Tuhan karena saat ini saya mengalami kehampaan. Nah, ini suatu respon yang salah. Pengalaman ini bukan merupakan pengalaman dosa, tetapi pengalaman di mana Tuhan dengan sengaja mengubah kita, ketergantungan kita pada perasaan emosi untuk hanya mengandalkan Tuhan. Dan seringkali yang terjadi dalam masyarakat itu orang bilang ini gangguan jiwa orang ini. Ketika orang mempertanyakan Tuhan. Ya. Lalu Gerard May ini membedakan malam gelap dari depresi klinis. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus perlu membedakan apa itu malam gelap dengan baik dan apa itu depresi klinis. Jangan sampai depresi klinis kita samakan dengan malam gelap. Jadi perlu ada pembedaan. Dan Gerald May mengatakan gini, ya.
Gerard May memberikan kontribusi penting dalam membedakan malam gelap dari depresi klinis. Malam gelap seperti yang digambarkan oleh Santo Yohanes atau yang dialami Santo Yohanes Salib itu adalah kehilangan rasa, ya, kehilangan rasa spiritual atau kehilangan kepastian iman. Tetapi masih ada kerinduan mendalam akan Tuhan dan kemampuan berfungsi sehari-hari. Jadi orang mengalami kehampaan tapi dia masih terus, ya, masih masih ada kerinduan mendalam untuk Tuhan. Seperti orang mempertanyakan Tuhan, apakah engkau ada? Tapi dia masih rindu tentang Tuhan. Ya, ini adalah malam gelap. Dan tujuannya itu adalah pemurnian menuju persatuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami ini, tentu tujuannya berbeda. Tujuannya yang jelas adalah pemurnian menuju persatuan dengan Tuhan. Ini beda dengan depresi klinis, ya, depresi ya dalam dalam apa wilayahnya domainnya psikologi, ya. Depresi klinis ini ditandai dengan apa? Kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Otaknya juga tidak berjalan, tidak kritis, ya. Pikirannya itu menyakiti diri, ya. Ada putus asa yang total tanpa harapan ingin bunuh diri, atau perubahan drastis pola tidur, ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, yang memerlukan intervensi medis. Nah, ini depresi klinis. Jadi jangan semua hal itu berkaitan dengan depresi klinis kita samakan dengan malam gelap. Catatan pentingnya begini Bapak Ibu, keduanya bisa terjadi bersamaan, ya. Jika ada gejala depresi serius, segera cari bantuan psikolog, psikiater. Jangan pergi kepada Romo untuk didoakan. Bisa, tetapi tidak akan menyelesaikan karena ini berkaitan wilayah psikiater atau psikolog. Dan kalau kita tahu ini bukan depresi klinis tapi malam gelap, maka kita cari pembimbing spiritual yang berpengalaman. Idealnya, ya, seorang psikolog adalah seorang pembimbing spiritual supaya dia bisa menangani, membedakan ini klinisnya ini secara spiritualnya ini dan harus dibantu seperti apa. Itu kurang lebih seperti itu yang saya mau katakan. Masih banyak. Saya berharap Bapak Ibu masih boleh minta bertahan. Kemudian langkah praktis menghadapi malam gelap. Pasti Bapak Ibu akan bertanya. Pesannya pertama adalah kalau kita mengalami malam gelap, ya, kalau berdoa tidak lagi seperti dulu lagi, kalau di keluarga itu tidak lagi merasa romantis, tidak lagi ada kehangatan dalam keluarga atau apapun pengalamannya yang boleh kita kategorikan dengan malam gelap, bukan depresi klinis, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tetap setia dalam praktek spiritual, ya. Kemudian, tetap berdoa pada waktu yang sama setiap hari meskipun terasa kosong. Hadiri misa ibadah rutin karena komitmen bukan perasaan. Kalau tidak ada perasaan, tidak rasa senang, tetap melawan kontra ajere, tetap pergi misa, tetap pergi ibadah. Baca kitab suci meskipun kita tidak paham, terus membaca dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya cari pendampingan spiritual. Kemudian yang ketiga, lepaskan ekspektasi dalam pengalaman spiritual. Jangan beri target tertentu. Saya ingin supaya novena ini saya mendapatkan sesuatu. Nah, ini susah. Cikal bakal kita akan menjadi frustrasi, depresi. Yang kadang-kadang bisa itu mengakibatkan kepada depresi klinis. Ya, berdoa dan seterusnya, ya. Kemudian rawat diri secara holistik. Santo Yohanes Salib memahami bahwa kita adalah makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Kita bukan hanya tubuh atau kita hanya jiwa, tapi tubuh dan jiwa. Kita harus merawat keduanya agar mampu menjalani perjalanan spiritual yang panjang ini, lebih-lebih ketika mengalami malam gelap. Misalnya tidur cukup, makan teratur, olahraga ringan, jaga hubungan dengan keluarga dan teman, lakukan aktivitas yang membawa kedamaian, ya. Misalnya jalan-jalan di alam, musik, seni, dan seterusnya. Terus yang kelima, bersabar dan percaya pada proses. Santo Yohanes Salib berulang kali menekankan bahwa malam gelap adalah proses, bukan kondisi permanen, yang merupakan jalan menuju persatuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ingat ya, ini adalah fase, bukan akhir. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mengapa malam gelap jiwa itu bisa berdampak, ya? Bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Ini pertanyaan yang penting, ya.
bahwa sesuatu itu sifatnya spiritual, tapi kemudian berdampak pada kesehatan mental, berdampak pada hubungan kita dengan sesama, berdampak saat kita bekerja, dan seterusnya. Apa sih jawabannya? Nah, Santo Yohanes Salib menjelaskan bahwa malam gelap tidak hanya mempengaruhi dimensi spiritual, ya, tetapi juga seluruh keberadaan manusia, termasuk aspek psikologi. Ya, ia menulis bahwa jiwa yang sedang dimurnikan mengalami kegelapan dan penderitaan yang mendalam, yang mempengaruhi seluruh kondisi manusia, yaitu intelektualnya, kehendaknya, memorinya, dan emosinya. Iya. Semua itu mengalami dampak pengaruh dari malam gelap. Dr. Gerald May, ya, seorang psikiater dan pembimbing spiritual, menjelaskan begini, bahwa malam gelap itu menciptakan disorientasi psikologi. Disorientasi psikologis karena apa? Sistem makna kita yang biasa tidak lagi berfungsi. Jadi makna, jadi otak kita ini yang merumuskan, yang menyemangati, yang memotivasi, yang mendorong kita melakukan sesuatu itu tidak lagi berfungsi. Ya, ketika misalnya jangkar spiritual kita, misalnya doa, ibadah, pengalaman kehadiran Tuhan, itu terasa hilang. Dan pada pengalaman itu, kondisi mengontrol, menguasai seluruh diri kita, itu seluruh aspek itu adalah otak. Ingat baik-baik, otak ya. Nah, otak kita pada waktu itu melakukan apa? Dia melakukan respon. Ya, merespon semua pengalaman itu yang menimbulkan apa? Menimbulkan kecemasan, ya, menimbulkan kecemasan. Dan ini akan mendatangkan bahwa kita kehilangan sumber keamanan utama. Karena otak itu merespon apa yang kita alami. Dan Gerard May mengatakan ini bukan tanda kelemahan mental. Ya, ini bukan tanda kelemahan mental. Ketika kita cemas dengan apa yang kita alami atau mengalami disorientasi psikologis karena pengalaman malam gelap, dia mengatakan ini bukan tanda, ya, bukan tanda kelemahan mental, tetapi respon alami terhadap kehilangan yang mendalam. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita merasa cemas karena otak kita merespon pengalaman itu, ini tanda baik. Ini bukan kelemahan mental. Nah, dampak psikologis yang umum meliputi kecemasan eksistensial, pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup. Kemudian kita mengalami kelelahan emosional karena pergumulan batin yang intens tadi. Kesulitan konsentrasi, pikiran terus-menerus bergumul dengan pertanyaan spiritual. Perasaan hampa atau mati rasa, dan bahkan gejala mirip depresi ringan. Ya, itu tanda-tanda yang menyertai. Santo Yohanes menyebut ini sebagai penderitaan pasif, di mana jiwa mengalami pemurnian yang tidak bisa dikontrol, bukan karena kemauan kita. Yang penting dipahami adalah dampak psikologis ini adalah bagian dari proses transformasi, bukan tanda bahwa kita gagal atau lemah. Seringkali kita membenci diri kita, kenapa begini, kenapa begini. Nah, itu kesalahan, respon yang salah. Mai menekankan pentingnya self-compassion, belas kasih pada diri sendiri, dan tidak menambah beban dengan rasa bersalah. Karena itu, dia menganjurkan rawat kesehatan mental dengan tidur cukup, olahraga ringan, nutrisi seimbang, dan jika perlu konseling profesional. Itu yang dianjurkan oleh Gerard May. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita terisolasi dari teman dan komunitas. Dan kita pasti bertanya, apakah ini normal? Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan orang lain? Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain ketika kita mengalami malam gelap? Mari kita lihat jawabannya. Santo Yohanes Salib mengakui bahwa dalam malam gelap, ya, jiwa sering mengalami keinginan untuk menyendiri dan menarik diri. Ya, ia menulis bahwa jiwa merasa tidak ada yang memahami dan tidak ada tempat untuk berlindung kecuali dalam kesendirian dengan Tuhan. Nah, dia mengatakan ini adalah respon alami karena pergumulan batin yang sangat personal dan sulit dijelaskan kepada orang lain. Kadang-kadang orang lain menilai ini kok orang ini seperti orang gila sendiri gitu, berjalan pikirannya jalan sendiri, kok tidak nyambung dengan apa yang kita kita katakan, ya. Kok dia melihat Tuhan kok seperti itu dan seterusnya. Nah, kenapa?
Ini pengalaman di mana kita menggunakan bahasa yang lebih personal dan orang lain itu tidak menggunakan bahasa yang benar-benar sesuai dengan keadaan batin kita. Ya, kita menggunakan bahasa yang berbeda. Santo Yohanes Salib juga memperingatkan bahaya isolasi total. Jadi kadang-kadang orang-orang kemudian mengisolasi diri secara total. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Dia menekankan pentingnya pembimbing spiritual yang bijaksana yang dapat menemani perjalanan. Jadi Yohanes Salib menganjurkan kalau orang mengalami pengalaman malam gelap, di mana orang istilahnya merasa sendiri dalam ketersendirian, maka tidak boleh sendiri dalam arti yang tidak perlu lagi butuh orang lain. Ya, maka dia menganjurkan harus ada pembimbing spiritual. Itu spiritual. Tetapi Gerald May juga mengatakan ya dalam praktek klinisnya menemukan bahwa isolasi sosial dapat memperburuk dampak psikologis malam gelap. Sesuatu yang baik, tapi karena responnya itu adalah isolasi total, maka memicu depresi klinis. Ya, kenapa? Manusia diciptakan untuk hidup dalam komunitas dan bahkan dalam kegelapan spiritual. Kita tetap membutuhkan koneksi manusiawi. Jadi kalau bilang normal, iya. Tetapi tidak mengharuskan orang melakukan isolasi total. Dampak sosial yang umum meliputi menarik diri dari aktivitas sosial dan komunitas gereja. Ya, dulu dia aktif sekali di kongregasi, dalam kelompok ini, kelompok itu, tapi sekarang sepertinya dia menarik diri. Ini normal. Kesulitan menjelaskan pergumulan kepada orang lain karena dia merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti. Dia merasa terasing dan tidak dipahami. Kehilangan minat pada hubungan yang dulu bermakna dan kecenderungan untuk mengisolasi diri. Ini pengalaman normal. Karena itu Gerard May menjelaskan bahwa ini terjadi karena kehilangan bahasa bersama. Pengalaman spiritual kita begitu unik sehingga sulit dikomunikasikan. Maka ini sangat baik Bapak Ibu kalau kita dalam sebuah komunitas bersama orang lain, kita melihat bahwa ada orang yang merasa sendiri, oh tidak bergabung dan sebagainya. Jangan cepat-cepat menghapi. Ini mungkin pengalaman spiritual dia. Dan kita perlu menghargai itu. Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa malam gelap bukan panggilan untuk isolasi total, tetapi untuk kesendirian yang penuh, ya, kesendirian yang penuh di mana kita tetap terhubung dengan Allah dan sesama. Namun dengan cara yang lebih dalam dan otentik. Karena itu Gerald May menambahkan, dalam kegelapan kita belajar bahwa koneksi sejati hubungan kita dengan Tuhan tidak bergantung pada perasaan hangat. Ya, tetapi pada komitmen untuk tetap hadir bagi satu sama lain. Komunitas yang sehat akan menghormati kebutuhan kita untuk ruang sambil tetap mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Baik, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kita tahu apakah kita sedang mengalami malam gelap jiwa atau sekedar depresi biasa? Nah, ini perlu kita bedakan. Bagaimana kita membedakan malam gelap atau sekadar depresi biasa? Gerald May membantu kita membedakannya dengan jelas. Yaitu, dalam malam gelap spiritual yang hilang itu adalah rasa atau kepastian dalam hubungan dengan Tuhan. Seperti doa terasa hampa, ibadah tidak bermakna. Namun di dalam hati manusia masih ada kerinduan mendalam akan Tuhan. Kita masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan relatif normal. Sedangkan depresi klinis itu ditandai dengan kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu berikutnya, kita akan mencoba secara kritis menanyakan mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kekeringan spiritual. Apakah ini hukuman atas dosa-dosa kita? Jawabannya adalah tidak. Pengalaman ini itu bukan hukuman, bukan konsekuensi dari dosa atau kesalahan. Santo Yohanes Salib dengan tegas menjelaskan bahwa malam gelap adalah anugerah, ya, suatu rahmat. Ya, rahmat yang memurnikan, bukan sebuah kutukan. Nah, saya mengajak Anda, Bapak Ibu, untuk membayangkan seorang tukang emas yang memurnikan emas di dalam api. Ya, api itu bukanlah tanda kebencian terhadap emas, melainkan cara untuk menghilangkan kotoran agar emas itu menjadi murni dan berharga. Demikian pula, Allah mengizinkan kekeringan ini untuk apa? Untuk memurnikan jiwa kita dari ketergantungan pada pengalaman spiritual. Ya, tergantung pada pengalaman spiritual yang menyenangkan,
ya, dan membawa kita kepada cinta yang lebih murni dan lebih tulus. Ya. Karena itu Santo Yohanes Salib menulis, malam gelap jiwa ini adalah api ilahi yang membakar habis segala kotoran dan cacat jiwa. Melalui penderitaan ini jiwa dimurnikan dan dipersiapkan untuk persatuan ilahi. Jadi Bapak Ibu, pengalaman ini sebenarnya adalah tanda bahwa Allah sedang membawa kita lebih dalam ke dalam hubungan dengannya. Ia ingin kita mencintainya bukan karena apa yang kita rasakan atau dapatkan. Ya, menyenangkan, yang menggembirakan. Bukan itu. Tetapi karena siapakah dia adanya. Nah, inilah undangan untuk memasuki cinta yang lebih dewasa dan mendalam. Cinta yang tidak lagi dasarkan senang atau tidak senang, suka, bahagia, dan sebagainya. Tapi cinta dalam pernikahan yang sudah matang. Yaitu tidak lagi bergantung pada perasaan romantis yang bergelora, tetapi pada komitmen dan kesetiaan yang teguh. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita mengalami misalnya doa itu terasa hampa dan tidak bermakna, haruskah kita tetap berdoa atau berhenti saja? Sampai perasaan yang dulu hilang itu, yang sekarang hilang itu, kembali. Apakah seperti itu? Nah, Santo Yohanes Salim sangat menekankan, tetaplah setia dalam praktek spiritual meski tanpa merasakan apa-apa. Inilah inti dari pemurnian pasif, yaitu kita hadir dengan setia, menghadirkan Allah bekerja dalam keheningan, bahkan ketika kita tidak merasakan apapun. Jadi, jika kita berhenti berdoa, ketika tidak ada perasaan, kita melewatkan justru momen terpenting dalam perjalanan spiritual kita. Jadi, kalau kita pengalaman ini kita abaikan, lalu kemudian kita mengatakan percuma saya berdoa, lalu kemudian meniadakan doa. Ini dikatakan ini kita melewatkan justru momen terpenting dalam perjalanan spiritual kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk pikirkan ya, seperti ini. Seorang petani yang sudah menanam benih, ya, tidak menggali terus tanah. Jadi setelah dia menabur benih, tentu dia tidak akan menggali terus tanah dan mengecek apakah benihnya tumbuh. Ini sama dengan uh, pemurnian aktif tadi. Kita berusaha dalam doa, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi analoginya seperti ini. Bukan lagi dia mengecek apakah benihnya tumbuh. Dia bukan lagi tanah yang sudah dia tabur, benihnya itu. Tapi ia harus bersabar dan terus merawat tanah, meskipun tidak melihat apa-apa di permukaan. Demikian pula dalam doa. Teruslah hadir pada waktu yang sama setiap hari. Hadiri misa atau ibadah karena komitmen, bukan karena perasaan. Baca kitab suci dengan tenang tanpa mengharapkan pencerahan dramatis. Kesetiaan kita dalam kegelapan inilah yang sedang memurnikan iman kita. Kita sedang belajar mencintai Tuhan bukan karena apa yang kita rasakan, tetapi karena Dia. Berdoa dengan sederhana, Tuhan aku hadir di hadapan-Mu meski tidak merasakan apa-apa. Ini doa yang bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa dalam malam gelap orang terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan antara malam gelap jiwa dan kemalasan spiritual atau dosa yang belum diakui? Ya, tadi Gerard May membantu depresi klinis. Nah, sekarang perlu bedakan malam gelap dengan kemalasan spiritual. Jangan sampai orang yang malas berdoa itu beralasan saya sedang malam gelap. Nah, ini yang keliru. Maka kita diminta untuk membedakannya. Ya. Atau menyalahkan suami dalam hubungan dengan suami. Suami salah ini, maka saya tidak akan lagi sekian. Ya. Nah, ini apakah malam gelap atau kemalasan? Mari kita lihat. Dalam kekeringan spiritual atau malam gelap, ada kerinduan mendalam akan Tuhan, meskipun tanpa perasaan yang kuat. Dan orang tersebut terus melakukan praktek spiritual dengan setia, meskipun terasa hampa. Hatinya tetap mencari Tuhan, meskipun akal dan perasaan tidak merasakannya. Sebaliknya, kemalasan spiritual ditandai dengan penghindaran doa dan disiplin spiritual. Nah, kalau orang jarang berdoa, lalu kemudian dia merasa Tuhan itu jauh, ini bukan malam gelap, ini adalah kemalasan spiritual. Ya, jadi penghindaran doa dan disiplin spiritual
memilih kenyamanan daripada komitmen. Itu orang malas spiritual. Ada kecenderungan untuk tidak berusaha dan tidak ada kerinduan untuk kembali kepada praktik spiritual. Sedangkan dosa yang belum diakui biasanya membawa dampak konsekuensi-konsekuensi yang juga dirasakan secara psikologis. Dan dampak-dampak itu yang diakibatkan dari dosa itu sebenarnya bukan pertanda bahwa orang mengalami malam gelap. Harus dibedakan. Itu merupakan konsekuensi dari dari dosa. Ya. Karena itu sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan nurani, pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke Viktor Frankl. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Karena dalam Viktor Frankl, dalam bukunya itu Man's Search of Meaning, manusia yang mencari makna, itu sangat baik untuk kita dalami karena itu sangat berhubungan langsung dengan pengalaman malam gelap. Viktor Frankl berbicara tentang pencarian makna dalam penderitaan. Bagaimana konsep ini membantu kita memahami malam gelap jiwa yang sedang kita alami, seperti yang dilukiskan oleh Yohanes dari Salib. Viktor Frankl itu seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, sudah saya jelaskan tadi. Dia mengajarkan bahwa penderitaan yang tidak bisa dihindari dapat menjadi bermakna jika kita menemukan sikap yang tepat terhadapnya. Kata tidak bisa dihindari inilah pengalaman malam gelap. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa menolak, mau tidak mau kita alami. Ya. Dan Viktor Frankl mengatakan bagaimana menghadapinya. Dalam bukunya Man's Search of Meaning, ia menulis bahwa ketika kita tidak bisa mengubah situasi, ya, kita tidak bisa lagi berhadapan, tidak lagi mengubah situasi. Oh ini jangan loh, saya tidak mau, tidak bisa. Karena itu seperti sesuatu hujan yang tiba-tiba turun kepada kita saat kita sedang tidak siap, ya, sedang melakukan sesuatu. Mau tidak mau kena basah. Nah, bagaimana kita mengubah situasi, menghadapinya? Dia mengatakan bahwa kita tidak bisa mengubah situasi. Kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, malam gelap jiwa adalah penderitaan yang tidak bisa kita hindari atau percepat. Ya Tuhan, semoga ini malam gelap ini, badai ini segera terlewati, ya, dan seterusnya. Kita tidak bisa punya kuasa untuk mempercepat atau juga kuasa untuk memilih atau menolak. Ya, kenapa? Kita tidak bisa memaksa perasaan spiritual kembali. Ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Namun kita bisa memilih sikap kita terhadapnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi malam gelap yang menimbulkan penderitaan dan keringan? Viktor Frankl mengatakan pertama, dalam karya dan perbuatan, terus melayani, buatlah sesuatu yang bisa membawa keyakinan dalam diri Anda bahwa meskipun dalam keadaan malam gelap, kita tetap melakukan sesuatu dan sesuatu itu akan membuat hidup kita itu bermanfaat, bermakna bagi orang lain. Jadi melayani sesama meski dalam kegelapan. Yang kedua, ya, melalui pengalaman atau perjumpaan, seperti menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, hubungannya autentik, sepertinya me time, kita beri waktu untuk menikmati alam, kita berusaha untuk menyatu dengan alam itu biar kita menjadi lebih refresh dan lebih mengecas lagi rohani kita. Nah, itu jalan-jalan di mana Viktor Frankl mengatakan seperti itu supaya apa? Kitalah yang merespon pengalaman itu, bukan pengalaman itu yang kita meminta supaya pengalaman itu segera dipercepat atau mengubah apa yang kita maui. Tidak, kita yang harus belajar untuk bagaimana merespon pengalaman yang kita alami. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui sikap kita terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. Memilih untuk tetap setia dan percaya meskipun tidak merasakan apa-apa. Misalnya kita konflik dengan anak, lalu anak itu cuek, tidak mau menerima kita. Kita ada di situ tapi dia tidak memberikan istilahnya welcome untuk kita. Kita nikmati situasi seperti itu. Biarkan pengalaman itu menghantui kita, menghantam kita, memporak-porandakan emosi kita dan lain sebagainya. Kita tetap setia, melayani, hadir, dan ya meskipun sesuatu yang kita inginkan itu kita tidak dapatkan. Nah, ini sikap
Tiga sikap yang kemudian kita sadar bahwa bukan kita yang mengubah situasi itu, tapi situasi itu mengubah kita, bagaimana meresponnya. Baik, Bapak Ibu. Malam gelap kita bisa menjadi bermakna ketika kita melihatnya sebagai undangan untuk pertumbuhan spiritual yang lebih dalam, bukan sebagai hukuman tanpa tujuan. Penderitaan ini sedang membentuk karakter kita, memurnikan motivasi kita, dan mengajarkan kita tentang cinta yang tidak tergantung pada perasaan. Seperti Viktor Frankl katakan, jika ada mengapa untuk hidup, kita bisa menanggung hampir semua bagaimana. Ini bahasa teknisnya yang artinya begini. Jika kita memiliki alasan atau makna yang kuat, mengapa kita harus bertahan dalam situasi seperti ini, maka kita bisa menanggung hampir semua bentuk penderitaan. Bagaimana sulitnya situasi itu? Ya, jadi harus mencari makna. Viktor Frankl mengatakan bahwa kita tidak boleh bertanya, apa makna hidup saya? Nah, seringkali itu kita kemudian menjadi pesakitan karena otak kita ini mempengaruhi seluruh diri kita untuk sesuai dengan yang dia pikirkan, yang otak kita pikirkan. Ya, kita menjadi pesakitan bukan karena sesuatu itu benar-benar terjadi, tapi karena otak kita itu sudah memframing, sehingga memunculkan pertanyaan, apa sih makna hidup saya? Dan Viktor Frankl mengatakan, kita tidak boleh bertanya apa makna hidup saya, tetapi ya menyadari bahwa hidup yang bertanya harus harus sampai pada posisi bukan kita yang bertanya kepada hidup, tapi hidup yang bertanya kepada kita. Bagaimana ini berlaku dalam malam gelap jiwa? Nah ini, Frankl mengajarkan pembalikan perspektif yang radikal. Bukan kita yang menuntut jawaban dari hidup, ya, tetapi hidup yang menuntut respon dari kita. Jadi kita yang dimintakan respon. Ini loh kejadian seperti ini. Ini loh malam gelapnya. Sekarang apa sih responmu yang benar? Bukan kita mengatakan, hah, kok malam gelap? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kok tidak sesuai dengan keinginan saya? Itu berarti kita masuk dalam proses menuntut jawaban dari hidup, menuntut jawaban dari pengalaman. Bukan, bukan kita yang harus merespon. Nah, dalam malam gelap jiwa kita sering terjebak bertanya begini, mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Kapan ini akan berakhir? Nah, ini ya jangankan awam, para romo juga bertanya begitu. Mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Kapan ini akan berakhir? Nah, menurut Viktor Frankl, pertanyaan-pertanyaan ini meskipun wajar, itu menempatkan kita sebagai apa? Sebagai hakim yang menuntut penjelasan dari Tuhan. Padahal Tuhan bekerja dalam malam gelap. Ya, begitu. Frankl mengundang kita untuk membalikan pertanyaan. Bukan apa yang saya harapkan dari kehidupan spiritual saya, tetapi apa yang kehidupan spiritual ini harapkan dari saya saat ini. Bukan mengapa Tuhan membiarkan saya menderita, tetapi bagaimana saya akan merespon penderitaan ini dengan cara yang bermakna dan mulia. Dalam malam gelap, hidup sedang bertanya kepada kita, apakah kita akan tetap setia ketika tidak ada imbalan emosional? Apakah kita akan terus mencintai ketika cinta itu tidak terasa manis? Apakah kita akan percaya ketika tidak ada bukti yang terasa? Bapak Ibu, respon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi saya katakan, melalui kesetiaan harian, doa yang hampa namun konsisten, pelayanan tanpa perasaan hangat, itu adalah jawaban kita kepada hidup. Karena itu Viktor Frankl menulis, pada akhirnya manusia tidak seharusnya bertanya apa makna hidupnya, tetapi harus mengenali bahwa dialah yang ditanya. Hidup pada akhirnya berarti mengambil tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang benar atas masalah-masalahnya. Terakhir Bapak Ibu, sudah sangat panjang karena saya pikir tidak setengah-setengah diberi nanti bingung. Terakhir ini Gerard May, ya. Gerard May membedakan antara satu, keinginan, dan kedua, kecanduan. Desire dan addiction dalam kehidupan spiritual. Nah, kita ini jatuhnya di mana? Atau keinginan atau kecanduan? Ya. Bagaimana relevan hubungannya dengan pengalaman malam gelap? Nah, Gerard May dalam bukunya Addiction and Grace menjelaskan perbedaan penting ini antara keinginan dan kecanduan. Apa itu keinginan? Keinginan itu adalah kerinduan yang sehat
dan terbuka untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah dan kehidupan yang penuh. Itu keinginan. Jadi ingin berdoa, ingin melayani dan seterusnya. Itu baik supaya apa? Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi ingat, Gerald mengatakan keinginan itu sesuatu yang memotivasi kita untuk maju. Dan keinginan itu perlu dilakukan saat kita mengalami malam gelap. Hanya kalau kita tidak melakukan saat malam gelap, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan keinginan, tapi kecanduan. Apa itu kecanduan? Kecanduan itu adalah keterikatan yang mengontrol kita, ya, yang membuat kita bergantung pada sesuatu selain Allah untuk merasakan aman atau utuh, untuk merasa kesenangan saat berdoa. Yang dulu kita alami, saya mau supaya sekarang ini pun saya harus mengalami. Nah, ini kecanduan. Seperti orang yang suka minum minuman yang keras, tidak bisa lepas lagi itu. Itu sama dengan dalam psikologi rohani. Sesuatu yang menyenangkan itu kita ingin nikmati terus setiap saat dan seumur hidup kita. Nah, ini kategori kecanduan rohani. Nah, malam gelap ini akan sulit diterima oleh orang yang mengalami kecanduan rohani. Kenapa? Ya, orang candu pada pengalaman spiritual yang menyenangkan. Ya, ini seperti orang kalau mau pergi misa lihat dulu, ya Romo yang misa itu khotbah bagus tidak? Atau kalau mau retreat itu retreatnya dengan Romo siapa? Kalau Romo ini yang nggak mau. Nah, ini ya, ini bahaya. Ini kecanduan, meskipun dalam hal rohani. Kecanduan, kita mencari sesuatu yang menyenangkan saja. Ini bahaya karena kita tidak akan pernah mengalami bagaimana merespon sesuatu. Bukan hidup yang memberi sesuatu kepada kita, tapi kita yang harus merespon atas pengalaman itu. Ya, dan ini sangat membantu kita untuk membedakan apakah kita mengalami sebagai pengidap kecanduan dalam spiritual. Malam gelap jiwa seringkali berfungsi untuk membebas kita dari kecanduan spiritual ini. Ketika semua perasaan manis dalam doa dirampas, kita dipaksa untuk menghadapi pertanyaan, apakah saya mencintai Tuhan karena siapa Dia, atau karena apa yang saya rasakan ketika berdoa? Apakah iman saya bergantung pada pengalaman spiritual yang dramatis? Nah, Mei menjelaskan bahwa dalam kegelapan ini Allah sedang membebaskan kita dari keterikatan pada hiburan spiritual, sehingga kita bisa mengalami kebebasan sejati, kebebasan untuk mencintai Tuhan tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan emosional. Ini adalah proses yang menyakitkan karena kita harus melepaskan candu kita, bahkan jika itu adalah hal-hal spiritual yang baik. Namun, di sisi lain, kegelapan ini, malam gelap, akan menemukan kebebasan yang lebih besar, kebebasan dari kebutuhan untuk merasakan sesuatu agar yakin bahwa Allah hadir. Kita akan menemukan bahwa kerinduan, keinginan, desire sejati adalah Allah sendiri, bukan pengalaman tentang Allah. Yohanes 1 mengatakan, untuk mendapatkan yang segala, orang harus meninggalkan yang segala. Yang segala itu, mendapat segala itu Tuhan, dan untuk mendapatkan Tuhan, orang harus melepaskan segala sesuatu, yang lain bukan Tuhan. Ya, karena itu Mai menulis, rahmat tidak menghilangkan kecanduan kita secara instan, tetapi memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan jujur dan melepaskannya secara bertahap. Yang terakhir, Bapak Ibu, panjang. Gerard May berbicara tentang willingness, kesediaan dengan willfulness, kemauan keras. Nah, bagaimana ini menerapkannya dalam malam gelap? Ya, ini adalah salah satu konsep paling penting dari Gerard May. Willfulness atau kemauan keras itu adalah upaya kita untuk mengontrol, memanipulasi, atau memaksa hasil yang kita inginkan. Termasuk juga dalam kehidupan spiritual. Itu willfulness. Ya, seperti saya harus membuat doa saya bermakna lagi. Nah, saya harus merasakan Tuhan. Saya harus keluar dari kegelapan ini sekarang. Ini willfulness. Willfulness itu menciptakan ketegangan, membuat kita lelah dan frustrasi karena apa? Kita berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah ini, malam gelap itu bukan sesuatu resiko dari kejahatan atau apapun yang kita
kontrol. Semua itu di luar kontrol kita. Tuhan yang memberikan. Nah, kalau orang memiliki semangat willfulness dalam hidup spiritual, maka dia akan mencapai kelelahan, ketegangan. Maka kemudian jatuhnya kepada ateis. Kenapa? Dia ingin mengontrol semua pengalaman itu dalam kontrolnya. Seperti saya harus berdoa supaya saya bermakna lagi. Saya harus merasakan Tuhan. Saya harus keluar dari kegelapan ini. Itu willfulness yang mirip dekatan dengan kecanduan tadi. Sebaliknya Bapak Ibu, willingness, kesediaan adalah keterbukaan untuk menerima realitas sebagaimana adanya, sambil tetap responsif terhadap apa yang mungkin. Ini adalah sikap, ya. Saya tidak menyukai kegelapan ini, tetapi saya bersedia mengalaminya. Memang tidak suka, tetapi kita harus bersedia mengalaminya. Nah, ini suatu prinsip yang lain dari willingness. Atau saya akan hadir dalam doa meskipun hampa. Saya akan membiarkan Allah bekerja dengan caranya dalam waktunya. Willingness bukan pasivitas atau menyerah. Ini adalah penerimaan aktif yang penuh kepercayaan. Mai menjelaskan bahwa willfulness membuat kita melawan realitas dan menguras energi kita, sementara willingness membebaskan energi kita untuk respon yang kreatif dan penuh kasih. Dalam malam gelap, kita diminta untuk mempraktekkan willingness, bukan willfulness, dengan cara begini. Berhenti berusaha memperbaiki perasaan spiritual kita. Terima bahwa saat ini kita tidak merasakan apa-apa dan itu tidak apa-apa. Hadir dalam doa tanpa agenda atau ekspektasi. Percayakan proses pemulihan kepada Allah dan bersedia untuk tidak tahu kapan ini akan berakhir. Karena itu, Mai menulis, kesediaan sejati membutuhkan keberanian untuk melepaskan kontrol dan kepercayaan untuk menyerahkan diri pada misteri yang lebih besar dari diri kita. Malam gelap mengundang kita dari willfulness menuju willingness, dari perjuangan untuk mengontrol menuju penyerahan yang penuh kepercayaan. Ini adalah jalan menuju kebebasan spiritual yang sejati. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah bersabar mendengarkan pengajaran. Baik, terima kasih Romo Karol. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya melalui live chat atau nanti angkat tangan dan langsung bertanya. Silakan. Izinkan saya bertanya, mau tanya kepada Romo Karol, apakah eh, malam gelap jiwa ini itu bisa dicari, yaitu karena eh, saya punya satu teman, dia em, sangat kagum dengan eh, malam gelap jiwa seperti itu karena dia sangat ingin meningkatkan kehidupan rohaninya. Lalu dia selalu mengatakan dia berusaha merasakan, mencari dan eh, mau merasakan kegelapan jiwa ini supaya dia bisa meningkatkan kehidupan rohaninya. Nah, yang saya selalu bingung dengan beliau, Romo. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kegelapan jiwa ini bisa dicari secara aktif oleh seseorang? Dan apakah hasilnya, kalau seandainya bisa, apakah hasilnya juga akan eh, eh, positif dan bagus seperti yang Romo berikan pada malam ini. Kalau beliau berhasil mendapatkan itu dan berhasil melewati kegelapan itu. Terima kasih, Romo. Romo Jaya langsung jawab ya, saya jawab ya. Ya, silakan langsung Romo. Baik Ibu Ansila, ini pertanyaan yang sangat menarik. Malam gelap itu merupakan sebuah anugerah rahmat yang mana diberikan kepada orang yang tadi saya jelaskan bukan orang yang mengalami depresi klinis atau orang yang malas secara spiritual. Anugerah itu diberikan oleh Allah kepada manusia yang ya memiliki spirit, kemauan, keinginan untuk maju dalam hidup rohani. Jadi berdoa dengan semangat, bekerja dengan semangat, membangun relasi cintanya dengan baik, dan seterusnya. Jadi ada usaha aktif dari manusia.
Setiap usaha aktif manusia itulah suatu langkah perjalanan. Semakin lebih maju dalam hidup rohani. Nah, ketika berada di dalam perjalanan itu, dalam proses eh, pemajuan diri itu, Tuhan Allah memberikan suatu anugerah. Dan anugerah ini adalah anugerah malam gelap. Tujuannya malam gelap adalah pemurnian supaya orang dibebaskan dari, misalnya, dulu kalau berdoa karena semangat, supaya apa? Setelah berdoa saya mengalami sukacita, saya mendapatkan sesuatu, ada emosi yang kita dapatkan. Nah, itu berada pada level yang pertama. Kita berusaha dan kita mendapatkan sesuatu. Tapi malam gelap ini adalah pengalaman di mana ini anugerah Tuhan dan Tuhan mau memurnikan kita tuh dari kecenderungan kita melakukan sesuatu karena didorong secara emosional, karena ingin untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan Allah menghilangkan itu supaya apa? Kita dimurnikan. Kita dimurnikan. Supaya apa? Kita hanya ingin berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Hanya itu saja tujuannya. Kita dimurnikan dari keinginan. Bukan lagi kita mencari sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita mencari sesuatu di luar, ya, mencari Tuhan itu. Ingat ya, jadi bukan kita lagi yang mengontrol. Kita berdoa dan pasti Tuhan memberi itu. Tapi nanti dalam perjalanan waktu, Tuhan tidak memberikan apa yang kita mohon. Supaya apa? Bahwa yang kita inginkan bukan yang kita inginkan. Yang kita harapkan bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi kita menginginkan Tuhan saja, kita mengharapkan Tuhan saja. Tuhan itu segalanya. Satu. Poin yang kedua, itu kalau menginginkan malam gelap, itu berarti dia mau menggantikan posisinya Tuhan. Dia mengambil posisinya Tuhan. Pada malam gelap itulah anugerah dari Tuhan. Nah, kalau memiliki pandangan, saya harus mencari malam gelap itu. Nah, itu berarti dia mengambil alih posisinya Tuhan. Itu berarti itu ketersesatan. Dia menuhankan keinginannya, menuhankan ambisinya. Dia mengontrol Tuhan. Dia memberi jawaban, tapi jawaban itu atas usahanya sendiri. Nah, itu berarti menuhankan. Padahal pengalaman malam gelap itu bukan sesuatu yang dikontrol kita, tapi Tuhan yang mengambil kontrol itu. Nah, yang terjadi jika orang menginginkan malam gelap, padahal Tuhan belum beri, itu nanti jatuhnya kepada itu tadi, praktek menuhankan. Praktek di mana dia mengambil klaim sesuatu yang sebenarnya bukan malam gelap, jatuhnya ke sana. Bukan malam gelap, tapi dia bilang ini malam gelap. Maka nanti akan jatuh kepada menyamakan depresi klinis sama dengan malam gelap, kemalasan rohani sama dengan malam gelap. Ini bahaya. Demikian, Ibu Ansila, jawaban saya. Ya, Romo, terima kasih. Jelas Iya, sekali. iya, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Anton STP. Romo, di mana bisa mencari pembimbing spiritual? Saya sudah berusaha semampu saya, tapi sulit sekali. Sampai saat ini belum ada Romo yang bersedia. Silakan, Romo. Iya, baik. Untuk menjadi pembimbing rohani itu perlu kita samakan persepsi ya. Tidak semua pembimbing rohani itu membimbing seluruh waktu. Karena yang bertanggung jawab atas bimbingan pribadi itu, bimbingan rohani itu adalah diri kita sendiri. Pembimbing rohani itu tidak bisa mengambil alih kendali atas diri kita. Dia itu tidak seperti orang yang langsung mengisi sesuatu yang tidak berkenan, dicabut lalu diisi dengan sesuatu yang baru. Jadi butuh pertama kerendahan hati, butuh kemauan untuk istilahnya lebih mengalami transformasi, mengubah diri kita bukan karena pembimbing mengatakan begini, tapi melalui suatu kesadaran, suatu perjalanan sifatnya personal. Fungsi pembimbing rohani itu adalah mengarahkan. Jika jawaban-jawaban itu sudah diberikan, maka selanjutnya tanggung jawab adalah kita sendiri yang mengalami. Kalau semua itu sudah diberikan, untuk apa lagi, ya, untuk apa lagi diberitahu lagi atau diberikan arahan? Karena ketika pembimbing bilang, misalnya, jadi artinya ketika dia memberikan seluruh arahannya, dia sudah tahu ini koridor masalah ini mestinya begini, mesti begini. Maka
Yang diminta dari kita itu adalah ketekunan dan kerendahan hati untuk mengikuti ya apa yang diarahkan itu. Satu, yang kedua tadi menyebut soal eh, bersedia atau sibuk termasuk ke Carmelite Center Jakarta. Kalau berhubungan dengan bimbingan saya terus terang saya punya waktunya terbatas. Satu, yang kedua perlu juga belajar tentang psikologi seorang konselor atau pembimbing. Jika seorang konselor itu misalnya dalam bahasa yang lebih sopan mengatakan sibuk, itu sebenarnya dia memberi ruang kepada seorang itu untuk berpikir lebih kritis terhadap dirinya atau mengoreksi dirinya. Satu, yang kedua, semua pergulatan dalam konseling itu bisa berdampak baik pada konselor atau pembimbing rohani, juga bisa berdampak buruk. Ya, seperti itu. Maka fleksibilitas itu perlu dilihat dari dua sisi. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Lydia. Romo, apakah semua orang pasti mengalami proses malam gelap ini atau hanya orang yang mau maju dalam kehidupan rohaninya? Silakan. Sekali lagi, pengalaman malam gelap ini adalah sebuah anugerah. Anugerah yang diberikan kepada orang yang tekun, yang berkomitmen. Bahkan juga ketika mengalami malam gelap, orang diminta untuk tetap setia berkomitmen. Bedanya dengan orang yang malas itu adalah orang mencari kesenangan. Jika kesenangan itu tidak dicapai, maka dia akan meninggalkan doa atau praktik-praktik atau latihan-latihan lain sebagainya. Jadi harus dibedakan. Siapa yang mengalami malam gelap adalah orang yang kuat dalam prinsip, orang yang tekun dalam seluruh rencana, dalam perjuangan demi kemajuan rohani. Tidak untuk orang yang mengalami apa yang disebut yang malas secara rohani. Demikian jawabannya. Baik, kemudian dari Pak Albert, silakan bisa unmute, Pak. Ya, selamat malam Romo Carlo. Izin tanya, saya mau nanya, apakah suara saya kedengaran nggak ya? Dengar-dengar Pak Albert. Begini, ketika kita mengalami malam gelap, itu kan yang kayak Romo katakan ada semacam kayak bosan dan sebagainya, tapi kita masih merindukan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah pada saat yang bersamaan itu ada tanda kutip ya, quote unquote itu ada kuasa gelap gitu. Maksudnya aku kan di kehidupan itu kan ada kuasa kegelapan juga gitu yang bukan karena kita malas tapi mungkin ada uh, the dark side gitu loh kan. Kalau tadi dark night uh, apakah mungkin bukan dari Tuhan tapi ada kuasa kegelapan itu yang juga menggelayuti atau membebani kita untuk melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan yang dark night itu atau malam gelap itu. Terima kasih Romo. Dan bagaimana kita Baik, mengetahui ciri-cirinya tersebut antara ini jalannya Tuhan atau memang the dark side of the evil gitu. Terima kasih Romo. baik. Apakah ini malam gelap yang memang kehendak Tuhan atau memang malam gelap yang dipengaruhi oleh faktor selain Tuhan, misalnya setan atau kuasa gelap? Itu intinya pertanyaannya. Jawaban saya itu bahwa ya kalau kita merujuk kepada pengalaman Ayub ya. Dalam cerita Ayub itu Tuhan Allah istilahnya setuju dengan apa yang setan kuasa gelap itu tawarkan untuk apa menguji iman Ayub. Pengalaman ini juga sama dialami oleh Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam. Dia berhadapan dengan tawaran dari setan itu. Setan dalam hidup kita itu manifestasinya macam-macam. Dia bisa menggunakan emosi, keinginan kita. Dia juga bisa menggunakan pikiran kita. Yesus mengalami suatu malam gelap yang luar biasa di Taman Getsemani dan juga di atas ya salib. Di atas salib itu dia berseru, "Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi merasa bahwa dia ditinggalkan itu juga merupakan suatu ekspresi manusiawi yang kemudian kita tafsirkan ini jalan berpikir manusia seakan-akan bahwa pengalaman ini adalah pengalaman yang gelap.
Nah, kuasa yang bekerja dalam seruan ini itu adalah kuasa manusia, pikirannya. Ya. Demikian juga di dalam doa di Getsemani itu. Sekiranya mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Saya tidak sanggup Tuhan. Bapa saya tidak sanggup. Biar ini berlalu saja. Itu pikiran-pikiran. Jadi setan itu bisa memanifestasikan dirinya dalam bentuk apa saja, dalam bentuk emosi, dalam bentuk pikiran, dalam diri manusia. Dia berwujud macam-macam. Itu jawabannya. Jadi malam gelap itu juga adalah kesempatan kita untuk memurnikan pikiran dan emosi kita. Dan seringkali setan bekerja melalui dua itu, pikiran dan emosi. Pikiran seakan-akan kita ini baik, tetapi justru setan itu mengalihkan ke arah yang lain. Ini juga proses pemurnian. Demikian Pak Albert, saya boleh membantu menjawab. Ya, pertanyaan yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah begini. Setiap kali atau setiap hari mungkin berkali-kali kita mendoakan Bapa kami. Nah, kalimat yang terakhir itu dikatakan, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Di dalam hubungan dengan the dark night atau di dalam malam gelap, bagaimana doa Bapa kami dengan katakanlah tadi itu, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Boleh nggak Romo berikan pencerahan bagi saya antara itu, karena kan di dalam doa Bapa kami dikatakan jangan masukkan gitu kan. Terima kasih Romo. Ya, kalau saya tidak salah ingat dalam revisi liturgi itu ada sebuah perubahan dalam rumusan Bapa kami. Seakan-akan dalam rumusan lama, seakan-akan Tuhanlah yang memiliki andil dalam uh, kejatuhan kita dalam cobaan. Padahal jatuh ke dalam godaan itu merupakan keputusan bebas manusia. Keputusan bebas manusia. Jadi jawabannya hampir sama dengan jawaban yang pertama tadi. Kita meminta bantuan Tuhan supaya kita tidak memiliki suatu kebebasan yang salah arah, kebebasan dengan keputusan seperti kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Itu penyalahgunaan kebebasan. Jadi kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pengalaman Adam dan Hawa itu, karena Tuhan Allah memberikan otoritas keputusan itu kepada kita. Dan malam gelap itu merupakan sebuah pengalaman di mana kita berada pada suatu posisi di mana bagaimana kita merespon. Tadi saya mengutip itu Gerald May dan Viktor Frankl. Pengalaman malam gelap itu pengalaman di mana bukan kita yang mempertanyakan apa Tuhan, apa kehendak-Mu. Ya, bagaimana makna hidup ini, tapi bagaimana kita harus merespon. Respon yang diharapkan dari kita adalah respon yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan sebagai panggilan sebagai anak Allah menuju pada keselamatan. Jadi bahwa ada godaan iya, tapi kebebasan untuk jatuh dan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan itu ada pada manusia. Ya. Praktek-praktek hidup rohani, doa, kesalian itu adalah praktek-praktek yang memantapkan, yang membuat kita bisa menjawab tidak terhadap godaan-godaan. Ya. Demikian jawaban saya. Kalau kurang lebih, silakan ditambahkan. Terima kasih. Ya. Kemudian berikutnya dari Pak Anton, pertanyaan lanjutan. Jadi semua keadaan yang tidak favorable diterima saja menjadi malam gelapkah? Untuk masalah saya ditipu oleh seorang pimpinan komunitas, apakah itu memang Tuhan biarkan mengantar pada malam gelap atau sesuatu yang lain? Maksudnya bahwa ini bukan malam gelap, atau dalam perspektif malam gelap bahwa hal ini justru dilihat sebagai peristiwa yang bisa memurnikan. Silakan. Iya, baik. Malam gelap itu adalah suatu pengalaman. Saya berikan pendasaran, penegasan kembali, meskipun sudah berkali-kali. Diberikan kepada orang yang tekun, ya, orang yang tekun mengusahakan doa, latihan rohani, atau mungkin orang yang tekun dalam mengusahakan kematangan hidup moral, ya, tidak mudah jatuh ke dalam godaan setan dan lain sebagainya. Aspek lain dari orang yang tekun ini adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu adalah godaan
sesuatu yang terjadi dalam diri orang yang setia, komitmen tinggi. Jadi setan itu selalu mengganggu orang yang tekun ini. Dengan apa? Dengan mengarahkan, oh saya begini, dia begitu. Dia yang begitu, yang tidak taat, yang tidak setia, yang hidup moralnya bejat, tapi kok diberkati ya Tuhan. Ini kerjanya, cara berpikirnya setan. Kalau kita melayani cara berpikir seperti itu, maka kita sebenarnya ya jatuh dalam godaan ini. Malam gelap itu bukan sesuatu pengalaman di mana kita mempersoalkan segala sesuatu. Ya, mempersoalkan hidup saya lebih baik dari mereka. Kok mereka lebih baik dari saya? Itu bukan malam gelap, bukan malam gelap. Itu godaan, hambatan-hambatan. Ya, nanti dalam perjalanan, dalam sesi yang kedua ini kita akan merenung tentang mendaki Gunung Karmel. Di sana tidak dituntut untuk melepaskan. Ya, salah satunya ini, kesombongan rohani. Kita ingin membandingkan, saya lebih berhak menerima rahmat daripada dia. Ini transaksional dalam hidup rohani. Kita sudah melakukan sesuatu, tapi kok yang kita lakukan ini tidak mendatangkan sesuatu yang lebih baik dari orang yang tidak melakukan. Ini hidup rohani yang transaksional. Kita yang mengontrol Tuhan. Ini godaannya. Ya, saya harap nanti bisa mengikuti sesi yang kedua soal mendaki Gunung Karmel. Di sana kita tuntut untuk melepaskan. Maka kalau hari ini kita mendefinisikan malam gelap seperti yang dilukiskan tadi, ya di mana saya membandingkan diri saya dengan orang itu, nah itu bukan malam gelap. Itulah godaan-godaan, hambatan-hambatan dalam kemajuan rohani. Ya, baik demikian Pak Anton. Baik, di tempat saya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Romo. Mungkin di tempat Romo ada pertanyaan. Saya tidak punya pesan pribadi, nggak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan kita. Dan terima kasih Bapak Ibu semua. Kita masih ada 3 kali lagi untuk paket dari pertemuan kita tentang Yohanes Salib, tentang mencari makna dalam hidup kita ini. Dan mari sekarang kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam pengajaran kami pada malam hari ini. Biarkanlah dengan apa yang sudah kami bicarakan bersama, kami mampu untuk menemukan makna atas pengalaman-pengalaman hidup kami yang mungkin kami rasakan sebagai sesuatu yang gelap, sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang menekan, sehingga pada akhirnya kami juga boleh mengalami kuasa-Mu yang memurnikan, kuasa-Mu yang menguduskan, kuasa-Mu yang mengarahkan hidup kami menuju kepadamu. Berkatilah istirahat kami malam ini, dan sertalah kami selalu di dalam seluruh perjuangan hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Karol, terima kasih Bapak Ibu semua, dan Terima selamat kasih. malam.